Terima kasih Tuhan baik. Kami percaya ketika Tuhan berfirman, kami dipulihkan. Ketika Tuhan berfirman, kami disembuhkan. Ketika Tuhan berfirman, kami diselamatkan. Ketika Tuhan berfirman, kami dihidupkan. Oleh karena itu, berfirmanlah Tuhan atas kami di ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan tidak melihat jumlah kami yang hadir, tapi Tuhan melihat setiap hati kerinduan kami untuk datang bersekutu, memuji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, hati pikiran kami terbuka hanya kepadamu, Tuhan Yesus, yang melayakkan kami, yang menguduskan kami, dan yang memberkati kami lewat firman Tuhan pagi yang indah ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami baca firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom buat kita semua. Shalom. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita di tempat ini. Dan sesuai dengan firman Tuhan katakan bahwa di mana ada Tuhan, di situ ada anugerah Tuhan. Amin. Di mana ada Tuhan, ada kelepasan, ada pembebasan, dan ada kehidupan, ada berkat yang besar bagi kita. Nah, hari ini kita bersekutu keluarga, beribadah keluarga di tempat ini. Pastor James ada bersama dengan kita, puji Tuhan. Pastor ya, selalu dalam anugerah Tuhan. Amen. Ya, sehat-sehatlah selalu kita. Karena dengan kesehatan yang Tuhan berikan atas kita, kita bisa lebih lagi untuk berkarya di dalam Tuhan, berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ada satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Yuk kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Yang sudah dapat kita baca bersama-sama. Ayat ini singkat, hanya ada 2 kata di dalamnya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, puji Tuhan. Nah, ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22, ada banyak nasihat di situ. Rasul Paulus menasihatkan untuk tetap berdoa, tetap bersyukur, tetap bersemangat di dalam Tuhan, dan jangan merendahkan nubuat-nubuat. Kemudian jauhi kejahatan. Kemudian ada untuk supaya kita
menghormati para pemimpin kita, menghargai para pemimpin kita. Jangan berbuat kejahatan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada banyak. Nah, hari ini saya hanya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, satu nasihat saja kepada kita semua. Di tengah-tengah apa yang kita alami bersama-sama hari-hari ini, ada satu virus yang merajalela di luar sana, yang menyebar dengan sangat cepat. Dan bukan hanya bangsa kami yang mengalami ini, tetapi hampir seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya, informasi terkini saya dengar di berita sudah ada sekitar 209 negara yang terinfeksi virus ini. Dan sudah ada jutaan orang yang terinfeksi, ratusan ribu orang meninggal. Baru-baru ini tadi pagi saya lihat di Spanyol sudah ada 20.000 orang kurang lebih meninggal di Italia. Nah, dan di Amerika sudah ada 21 ribu sekian orang yang meninggal. Nah, di Indonesia saya belum dapat info. Sudah ada berapa? 300-an atau 500-an ya orang yang meninggal. Tetapi itu dialami oleh semua bangsa-bangsa. Ya, banyak yang mengalami ini. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kita di Indonesia, khususnya kita di Kota Bandung, dihimbau, diminta, bahkan dipaksa untuk tidak kemana-mana, tetap di rumah. Tujuannya untuk supaya mata rantai penyebaran COVID-19 ini terputus. Ya, artinya tidak ada lagi terjadi penularan virus ini. Dan sudah sekian lama kita ada di rumah kita masing-masing. Nah, ini kondisi-kondisi yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Bahkan ada beberapa orang yang membuat mereka sangat takut, sangat khawatir. Dan mungkin ada banyak juga di luar sana yang tidak bisa tidur karena memikirkan virus ini. Bahkan ada yang berpikir jangan-jangan saya terinfeksi, jangan-jangan saya kena, dan sehingga yang ada di pikiran yaitu kematian. Padahal sesungguhnya COVID-19 tidak dapat mematikan kita. Memang itu virus, tetapi ingat, COVID-19 tidak bisa mematikan kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan kita meninggal di tengah-tengah kondisi seperti ini, itu tidak akan pernah terjadi. Karena maut tidak berkuasa atas hidup kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau Tuhan izinkan kita meninggal, tidak kena corona pun kita pasti meninggal. Ya, tapi kalau Tuhan izinkan, itu pasti akan terjadi. Kalau Tuhan izinkan kita meninggal, mau sembunyi dimanapun kita, tetap maut akan menjemput kita. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, kata Raja Daud dalam Mazmurnya, sekalipun sudah ada di bayang-bayang maut, sudah ada di pintu maut, kita tidak akan pernah mengalami itu. Nah, ini perlu kita sadari. Nah, firman Tuhan pagi yang indah ini memberikan kita kekuatan untuk supaya mari di tengah-tengah apa yang kita alami tetap kita bersukacita. Amin. Karena dengan sukacita akan membuat imun kita meningkat. Itu kata dokter. Ya, imun kita meningkat. Dan jangan lupa, bukan hanya imun yang kita tingkatkan, tetapi iman juga kita tingkatkan. Amin. Ya, oleh karena itu mari tetap mengucap syukur, tetap bergembira di dalam anugerah Tuhan. Amin. Ya, kita bersukacita. Nah, ini tanda sukacita kita. Kita ketawa bersama, kita senyum bersama-sama, dan puji Tuhan. Ya, lewat sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, itulah kekuatan kita, itulah kesehatan kita, itulah kesembuhan kita. Jangan lupa tetap bersukacita, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Ya, bersukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang
37 coba kita lihat. Ya, ada kaitannya dengan sukacita. Ada kaitannya dengan sukacita. Mazmur 37 ayat yang keempat dikatakan begini. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Puji Tuhan. Disuruh kita bergembira. Kata bergembira identik dengan sukacita. Kata bergembira identik dengan kita senang, kita enjoy, kita sukacita di dalam Tuhan. Nah, jaminannya Tuhan akan memberikan kita apa yang menjadi keinginan kita, kerinduan kita. Kita merindukan kesehatan, Tuhan berikan. Kita merindukan kesembuhan, Tuhan berikan. Kita merindukan anugerah berkat Tuhan, Tuhan berikan. Yang penting satu hal dalam diri kita. Mari tetap bersuka cita di tengah-tengah apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Tanpa sukacita kita tidak bisa melewati hari-hari yang Tuhan izinkan terjadi. Tanpa sukacita kita tidak bisa melewati persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Makanya Amsal katakan, orang yang bersukacita, orang yang bersemangat dapat menanggung banyak sekali persoalan, banyak sekali masalah. Puji Tuhan. Nah, lewat firman Tuhan hari ini, biarlah kita semua diberkati Tuhan. Ingat, tetap sukacita, tetap bergembira, dan tetap bersukaria di dalam kasih anugerah Tuhan. Maka Tuhan menyertai kita dan Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Matiin dulu.